Tokoh: Fugi, Ketua BEM, bijaksana, visioner. Sapaat, mahasiswi kritis, cerdas, idealis. Faujan, mahasiswa santai, penengah, humoris. Nabil, mahasiswi pendiam, pengamat, logis. Ihsan, mahasiswa emosional, spontan, ingin cepat berhasil. Raski, mahasiswa kreatif, energik, ceplas-ceplos. Adegan pertama, pembukaan rapat. Keenam mahasiswa masuk ke ruang rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan yang sudah datang di rapat kita kali ini. Yang dimana rapat kita kali ini akan membahas rapat besar, akan membahas tentang Festival Inovasi Mahasiswa yang dimana itu akan dilaksanakan bulan depan. Nah, kalau dilaksanakan bulan depan, waktu kita semakin mepet dan juga dana kita terbatas. Tapi semangat mahasiswa dan antusias mahasiswa sangat tinggi. Itu gimana? Silakan. Saya izin menyampaikan pendapat luar. Saya rasa waktunya untuk sekarang menurut saya tidak ideal. Karena banyak mahasiswa yang sedang fokus UAS dan skripsi. Nah, kalau dipaksakan nanti bisa jadi beban, bukan menjadi inovasi. Baik. Loh, justru saat kayak gitu kita butuh hiburan dan semangat. Jangan semuanya selalu teori. Ya. Harus ada aksi nyata dong. Benar. Masa hidup sebatas belajar terus? Yuk bikin sesuatu yang bikin greget, tapi ya jangan chaos juga. Iya. Wah, baru mulai udah panas. Oke, ini menarik. Tapi seperti biasa, ayo satu-satu. Nabil, menurut kamu bagaimana? Menurutku dua-duanya benar. Tapi kita harus hitung dulu berapa mahasiswa yang siap berkontribusi. Jangan sampai cuma panitia semangat, pesertanya sepi. Oke, kita catat dulu ya. Mungkin di sini ada pro dan kontranya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi terbuka. Adegan kedua, perdebatan memanas. Ini bukan soal tidak semangat, tapi kita juga harus rasional. Jangan sampai mahasiswa sekarang kan sedang penat. Nah, jangan sampai kegiatan ini menjadi beban buat si mahasiswa. Tapi kita ini agen perubahan, bukan hanya ikut arus. Kalau semua nunggu waktu ideal, kita gak akan pernah jalan. Kalau nunggu terus ya gak bikin apa-apa dong. Mending bikin saja tapi gak bikin pusing yang lain. Kompromi gitu loh. Tenang, ini bukan lomba debat, kita musyawarah, bukan berantem. Kita bisa cari jalan tengah, bisa tetap jalan, tapi durasinya dipersingkat dan waktunya dimundurkan sedikit. Nah, ini baru diskusi sehat. Sila keempat, Pancasila mengajarkan kita tentang musyawarah yang mengutamakan hikmat dan kebijaksanaan. Ayo kita ambil nilai itu. Maaf ya, tadi agak terbawa emosi. Ya, gak apa-apa San. Kita semua di sini karena peduli. Tapi mari kita pikirkan solusi, bukan hanya pendapat. Ayo bikin keputusan yang kreatif, bikin semuanya happy. Mantap, Raski. 3. Proses demokrasi. Nah, dari saya sendiri ada saran dan juga usul gitu. Kita bisa buat survei cepat di media sosial bahwa mahasiswa bisa pilih lanjut bulan depan atau tunda atau diganti formatnya gitu. Dan jangan lupa dalam survei itu kita jelaskan apa tujuan kegiatan ini biar yang milih gak asal klik. Oke? Mungkin aku bisa bantu buatkan desain polling dan distribusinya. Ngedit gitu. Aku bisa bantu menyebarkan ke grup-grup jurusan. Aku punya banyak relasi. Mantap, bisa. Dan nantinya aku siap bikin konten kreatif lagi demi suksesnya acara ini. Iya, betul. Yuk kerja bareng demi masa depan bersama. Bagus, kreatif dengan pendekatan yang lebih dekat.
nantinya lebih banyak yang akan memberikan suara. Nah, ini baru kerja kolektif, musyawarah yang menghasilkan solusi. Nah, dengan adanya ini kalian bisa dapat tupoksinya masing-masing gitu ya. Nah, bukan perpecahan melainkan solusi, dan itulah makna sila keempat Pancasila. Adegan 4 penutup. Beberapa hari kemudian, semua berkumpul kembali di ruang rapat. Alhamdulillah, polling-nya sudah ditutup dan hasilnya juga memuaskan gitu. 65% mahasiswa yang setuju dengan kegiatan ini gitu untuk dilaksanakan. Nah, tapi waktunya diundur ke 2 minggu. Sisanya ini diganti ke format online. Gimana? Berarti suara mayoritas ini tetap ada kegiatan, Tuh. tapi ada pergeseran waktu ya. Nabil tadi yang paling cocok. Kita kombinasikan tetap jalan. Waktu diundur dan lebih fleksibel. Betul sekali, Faisal. Kalau boleh aku bikin konten kreatif pendek kayak video TikTok supaya lebih gampang diterima. FYP gitu. Ya, biar gak bikin bosan. Biasa ini hasil dari musyawarah yang terbuka, mendengar semua pihak dan gak egois gitu. Iya. Nah, aku setuju. Nah, dari situ aku jadi bisa belajar. Ternyata musyawarah bukan soal siapa yang harus menang, Setuju banget. Nah, tapi bagaimana kita menyatukan arah. setuju, karena demokrasi kampus itu bukan hanya bicara, akan tetapi juga mendengarkan. Mungkin acara kita akan terrealisasikan. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah menjadi contoh penerapan Pancasila di lingkungan nyata. Mari kita tutup rapat kita kali ini dengan bersalam. Nuhun Sat, Jat, Ki, Will. Lah, kan seberes sama. Oh, Baik teman-teman, nilai moral yang dapat kita ambil dari drama ini yang pertama yaitu musyawarah dan kerjasama. Cerita ini menunjukkan pentingnya mencari solusi secara bersama-sama, bukan demi kepentingan masing-masing, tetapi demi kebaikan bersama-sama. Yang kedua yaitu tenggang rasa dan mendengarkan. Melalui perbedaan pendapat, para tokoh belajar mendengarkan, memahami, dan menghargai sudut pandang orang lain. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Sebagai perwakilan mahasiswa, mereka menyadari punya tanggung jawab demi kepentingan bersama, bukan demi golongan. Yang keempat yaitu bijaksana dan matang. Pengambilan keputusan bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan hikmat, data, dan kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu demokrasi yang hidup. Ini menjadi contoh penerapan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.